sebelum saya kesaksian, sebelum saya menyampaikan sedikit materi, saya mengucapkan terima kasih buat panitia, saya mengucapkan terima kasih buat kasih tepuk tangan buat hebat mereka karena mempersiapkan ini saya tahu udah berbulan-bulan. Tentunya tidak mudah memilih tema, tidak mudah menyediakan segala sesuatunya, itu tidak gampang. Tetapi itulah karena mereka punya tim yang solid, kerjasama yang baik, gembala, jemaat dan semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah kedua saya untuk terlibat di tahun 2020 kita sama Rakyat Teja di Kecamatan Dusuh, kita ada KKR, malamnya kita siangnya sore ya kita adakan seminar, malamnya kita Natal ya itu. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kesehatan, kita bisa melewati COVID ya. Waktu itu awal COVID belum masuk, Kutai Barat 2020 bulan 3 belum masuk sampai 2021 akhirnya orang-orang pakai masker ya. Akhirnya 2002 udah mulai reda, 2003 dan kita bisa masuk 2024. tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita bisa menerima seorang Jonathan Manulak hadir di Kutai Barat. Tepuk tangan semua itu karena Tuhan ya. Beliau begini, makanya kita harus responnya apa? Jauh-jauh Tuhan sudah kirim beliau ke sini, itu bukan kebetulan. Karena Tuhan mau anak-anak Kutai Barat itu bangkit, anak-anak Kutai Barat itu bersinar, anak-anak Kutai Barat itu menjadi memiliki power di pemerintah, di perusahaan, bahkan di mana saja. Ya jangan pesimis kita berada di kampung kota kecil atau di pelosok sekalipun, karena masa depan kita tidak ditentukan oleh di mana kita berada. Benar apa betul? Ya, kalau enggak saya sih dia punya kuat sih waktu itu. Jadi berkat itu tidak, kenapa ya, saya sempat lihat kenapa Abraham lebih memilih tinggal ya, dan Lot dia suruh pilih karena dia tahu tempat yang Lot pilih itu bukan berarti Abraham pilih ini dia tidak berkati, karena bukan Tuhan bukan manusia yang menentukan tempat yang berkati, tapi Tuhan. Sehingga Abraham silakan Lot ke sana, tapi yang terjadi ya kan di sana suatu orang luar biasa. Ya, saya berapa? Oke. Saya mau kasih tahu teman-teman juga ngomong sama kita, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita kaum muda ya. Jadi jangan menganggap oh saya muda masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun rendah, tidak. Tetapi kita anak-anak muda harus memberikan dampak positif. Saya tidak pernah menyangka ya, perjalanan hidup kita tidak pernah sangka kalau kita bisa berada di level di mana Tuhan kasih kita kesempatan. Oleh sebab itu, mari tapi bagi yang percaya ya, bagi yang nggak percaya, karena tidak semua orang di sini, saya mau kasih tahu dan tanda kutip, tidak semua orang yang hadir di sini merespon. Saya tahu benar apa betul? Yang main game angkat kaki, salah angkat tangan. Berarti mereka itu tidak merespon dari setiap berkat, karena berkat itu nggak pernah salah. Amin. Berkat nggak pernah salah. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang memang mau masa depannya dalam kendali Tuhan ya, terima, ambil itu. Tak sedih, kita dari kecil ya, dari kecil sampai dia berada di level sekarang, sampai dia bisa membangun gereja yang megah, satu-satunya di Kecamatan Barat Tangan, itu karena Tuhan, karena dia mengerti arti berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Dia memberikan kembali kepada Tuhan, dan dia bisa mengumpulkan kita kembali. Dan saya mau ada kasih, ada kajo yang lain, ada gugun ada Herman yang lain yang ada bagi generasi Kutai Barat untuk bisa memiliki hati dan visi yang jelas. Karena kalau kita tidak mempunyai hati dalam pelayanan, ya udah deh, saya datang gereja udah, orang mau kotor apa segala macam nggak perlu tahu, pulang. Tetapi kalau kita punya hati, kita susun kursi, kita bersihkan lagi, itu harus punya hati dalam pelayanan. Jangan kau hanya mau di atas mimbar, jangan kau mau hanya jadi WR, jangan kau mau hanya jadi pemain musik, tetapi kau tidak perlu tahu dalam gerejamu kotor mau enggak, kau nggak perlu tahu. Jadi dalam pelayanan juga perlu hati ya, makanya bantu punya moto do by heart, lakukan segala sesuatu dengan hati. Dan saya bersyukur saya menjadi bagian dalam PTTCM. Saya di sini berbicara tentang lembaga pendidikan khusus komputer yang saya dipercayakan sebagai pengelolanya. Jangan lihat fotonya sudah sakit pinggang di foto waktu itu. Ya, kita di situ tema mempersiapkan generasi terang dalam perkembangan teknologi. Kita semuanya tidak bisa memungkiri kalau sekarang perkembangan teknologi sangat pesat. Ya, hamba Tuhan kami bilang seperti ini, kita tidak bisa ya mengubah namanya perubahan. Seperti itu kan akan berubah. Sekarang sudah saya mungkin terlambat ya, ternyata IG udah punya tweets ya, itu udah terbaru ya, jadi kayak Twitter seperti itu. Itu perkembangan teknologi, apalagi yang akan terjadi tahun ini, apalagi terjadi tahun depan.
semuanya harus tetap menjadi berkat. Jangan kita menjadi terang di luar, tapi di gereja kita menjadi gelap. Gelap dalam arti kita nggak perlu tahu, kita cuek, disuruh ini kita nggak mau, banyak alasan, pokoknya banyak lah. Seperti itu, saya mau di gereja kalau saya disuruh ini, juga ada yang disuruh tidak mau sama sekali karena ketakutan. Makanya saya bilang, tadi kan disuruh, siapa yang mau tanya? Gak ada. Dari benar kita kembali kepada banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Bukan berarti hanya tentang surga, tetapi orang-orang memilih kita karena kita mempunyai kapasitas, kita punya keberanian, kita punya kemampuan. Itu jadi bersyukur kalau kalian depan ini, bukan lo hebat, bukan, tetapi karena kalian udah punya keberanian. Amin. Oke, next. Saya sebagai pengelola LPK Media Citra Mandiri dari tahun 2016 oleh PT Truba Indo Community Project, salah satu perusahaan yang besar di Kutai Barat, dan salah satu manajernya adalah Pak Agus di tempat ini, manajer di bank ya. Beliau dari TCM dan kemudian di bank. Di TCM juga masih kayaknya. Ya, di TCM juga. Dia pegang bank dan TCM. Tepuk tangan, di gereja besar ini ada anak buah yang luar biasa, dan saya meskipun saya tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, saya masih bisa digandeng perusahaan tersebut. Ya, next. Itu yang penuntun kita. Ya, seperti saya tidak khotbah ya, karena saya tidak di latar belakang teman-teman. Tapi ayat penuntun kita, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Jadi kita harus bersah, ya. Kita harus bersah seperti panah. Jangan mau diam aja, ya. Jangan mau harus tendang-tendang silakan baru mau maju, ya. Tapi kita harus bersah. Katakan bersah. Bersah. Nah, kami yang udah berumur semangat, suaranya bersah. Bersah. Gitu. Oke, next. Ya, jadi kita harus seperti panah. Nah, sebelum itu, tentang LPK Media Citra Mandiri, ya, lembaga pendidikan kursus ini dimulai tanggal 11 Januari 2016. Berarti sampai sekarang udah usianya 8 tahun. Saya mau yang angkat tangan yang pernah diajarkan oleh LPK Media Citra Mandiri, angkat tangan yang dari Inggris ya. Kalian akan menjadi generasi luar biasa nantinya. Dan penting satu, jangan malu, jangan takut, bergerak. Ya, meskipun dalam pergerakan itu ada namanya goncangan-goncangan. Amalnya bilang tidak malu. Kalau kita kurang gosip, berarti kita tidak terkenal, benar tak? Tapi saya bikin story, ternyata ada teman saya komen, kok pakai jin? Kenapa emang? Gak sopan? Kenapa? Di mana gak sopannya? Harusnya gak pakai jin. Loh, ini kan untuk anak muda. Oh iya, dia bilang. Ya, itu. Jadi orang-orang juga sudah, ternyata mereka kepo juga seperti itu. Jadi kita udah jadi bahan gosip, tapi gosip kita bisa klarifikasi, oh ya, kami bukan jin, bukan berarti kami tidak sopan. Daripada lo pakai celana dalam, sopan di sini kan nggak mungkin. Ya, nah itu foto saya bersama dengan tim SDA Kutai Barat. Yang tim SDA Jakarta saya bukan pamer ya, tapi itulah kita harus melesat. Bukan hanya tingkat luar, tapi bisa tingkat nasional. Ya, saya tidak pernah menyangka saya bisa hidupnya juga ya hampir lah seperti Gugun seperti itu. Tetapi mana kita tahu perjalanan hidupnya kita. Yang penting kita teman-teman. Yang ketiga, lembaga pendidikan khusus media belum. Lembaga pendidikan khusus media Citra Mandiri merupakan binaan dari perusahaan pertambangan terbesar di Kutai Barat, yakni PT Truba Indo Community atau yang kita kenal dengan Bambu. Kemudian lembaga pendidikan khusus media Citra Mandiri merupakan satu-satunya binaan dalam bidang pendidikan non formal yaitu kursus komputer. Ya, oke. Next. Nah, saya tidak pernah menyangka saya berada di titik itu. Saya tidak pernah menyangka kalau saya bisa bertemu dengan, saya bisa melihat walaupun saya tidak salaman. Saya bisa melihat namanya langsung ya, wakil presiden. Saya tidak menyangka saya pernah melihat yang namanya istri presiden. Cuma lihat di TV doang, tapi Tuhan mengangkat saya sampai ke situ. Tahun 2022 kemarin kita mendapatkan silver medal ya dalam program Kementerian Desa. Ya. Kemudian tahun 2023 setahun setelahnya kita mendapatkan gol. Berarti ada peningkatan, amin. Betapa Yesus. Ya, ada peningkatan. Makanya saya mau kasih tahu, bukan kita tapi Tuhan yang memberikan dalam hati kita sebuah hati yang mau melayani. Melayani bukan harus jemaat semua,
tapi saya melayani dengan lintas agama, saya melayani dengan lintas suku, saya melayani dengan pokoknya dari Sulawesi, dari ada Toraja, ada Bugis, macam-macam. Ya, itu. Jadi itu jadi jangan berebut mau di atas panggung. Karena pelayanan kita tidak di situ. Kalau kita mau bersinar ya kita harus di masyarakat juga kita harus jadi terang. Ya, nah itu berbeda baru kemarin bulan 12 tanggal 4. Ya, bulan 12 tanggal 4 kita mendapatkan ISDA. Ya, sepertinya saya tidak ganti baju. Padahal ganti baju itu 1 tahun berarti. Karena saya maunya pakai baju khas Kutai Barat. Ternyata udah sampai di situ harus pakai batik. Nah, saya nggak bawa batik. Jadi sebelum masuk di situ pakai dulu baju khas Kutai Barat. Setelah penerimaan masuk lagi baju ini. Ya, oke, next. Nah, ini saya mau perkenalkan jumlah peserta dari 2016 sampai 2023 itu totalnya saja ada 559 orang, setengah ribu. Tepuk tangan buat Tuhan. Maksudnya gini, bukan tentang kuota itu, tetapi seberapa besar kita memberikan dampak selama 8 tahun. Itu yang paling penting. Dan saya bersyukur salah satu dia sudah diterima di perusahaan PBH, ya, sudah diterima, tinggal masuk aja, sudah sign kontraknya. Kemudian ada teman-teman yang lain juga itu. Jadi itu yang membuat kita bahagia, bukan apa. Kita bahagia karena apa yang kita perjuangkan bisa. Dan itu instruktur saya yang main drum, 2 yang main gitar itu instruktur saya. Yang main drum itu sudah menerbitkan sertifikat kami, yang namanya Kelvin Nathaniel. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kemudian dia juga launching dari modul Microsoft tahun ini. Dia kuliahnya di Salatiga. Orangnya pemalu, tapi dia punya potensi besar. Dennis, ya, kami tahun kemarin dipercayakan untuk ngajar 64 orang di Kampung Bengkris. Jadi sebagian orang Kampung Bengkris sudah mengikuti yang itu. Jadi terima kasih. Makanya saya mau supaya semua kalian lebih hebat karena kalian juga memiliki potensi jauh lebih daripada kami. Oke, next. Nah, ini dari mana? Ada yang kenal di sini? Ada yang kenal di mana itu? Itu ada Alea, ada singersnya itu. Ada Pipian, kalau tidak salah nanti ada fotonya. Ada ya, teman-teman. Oke, next. Nah, ini yang Inggris tuh. Ada nggak yang kenal di situ? Ada nggak? Ada mamanya ada di situ. Ada David. Ada David di situ, nama mamanya tuh. Tuh, tepuk tangan buat kalian semua. Jadi kalian udah masuk di situ, kalian udah foto bajunya udah dikirim ke Bangkok sana. Ya, jadi LPK ini boleh berjalan oleh karena kontribusi dari semua peserta. LPK gak akan jalan kalau tidak ada kontribusi dari kalian semua. Jadi saya mau kasih tahu sama teman-teman yang mau belajar, ayo kita biayanya murah sekali kalau saya bilang. Terus biayanya juga bisa dibayar kembali. Seperti itu. Saya butuh promosi ya, tapi saya membantu. Kenapa ada biaya? Karena memang ada perawatannya, ya kan? Ada biaya modulnya, ada biaya sertifikat itu aja. Tapi di bawah apa biayanya di bawah 1 juta itu murah untuk 3 materi. Kalian mau kursus di Melang 1 materi 1.550.000. 1. Kalian di Payang 900.000 udah komplit. Tidak ada apapun yang kita minta lagi. Salah satu adalah anggotanya Kak Seni, anak buahnya Guri sama kakaknya yang sekarang kuliah di Jogja. Mereka juga bisa berhasil kepada beasiswa karena mereka bisa salah satunya persyaratan dari lulus. Tepuk tangan dulu dong. Berarti situ dipersiapkan generasi pertama. Ya, oke, next. Nah, itu kata bijak dunia pendidikan. Dari Sakuntala Dewi, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Benar betul. Jadi kalau tidak hanya sekolah, kalian bukan hanya sekolah, tetapi dengan kalian berinteraksi, apa sih yang dapatkan dari Pastor Jo, apa sih yang kalian dapatkan dari Kak Seni, apa yang kalian dapatkan dari Pastor Herman, kalian dapatkan dari Pastor Jukun. Jadi jangan cuma pendidikan aja di sekolah aja. Kemudian Albert, nah ada Albert di sini. Ya, Albert Einstein, jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Seperti itu. Kak Seni adalah orang yang suka belajar.
Seperti itu. Karena dulu kalian punya mentor yang luar biasa, masih semangat belajar malam-malam belajar, dia ikut Zoom, tidak peduli COVID. Sekarang dia belajar S3, kenapa? Itu yang dia mau lakukan. Kemudian itu siapa tidak kenal Barack Obama? Barack Obama ini juga ada sedikit keturunan Indonesia ya, kalau salah. Nah, tapi dia jadi presiden Amerika justru. Masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju, benar apa betul? Saya tidak punya waktu untuk mengasihi diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk mengeluh. Dalam hidup pelayanan ini kan sering kita ngeluh, matnya kok nggak datang-datang ya. Padahal sudah didoain, sudah sembuh segala macam. Kita ngeluh aja, tapi lakukan aja bagian kita. Iya, fokus saya sama Tuhan, karena Tuhan sedang perhitungan itu. Pasti beda lah berkat orang yang fokus sama orang yang kurang fokus. Amin, apa betul? Betul apa betul? Nah, jadi sini kalian udah punya mentor, yang luar biasa yang menjadi inspirasi, yang jadi role modelnya. Jadi saya tidak seperti, tapi tidak panggilan ya. Maksudnya kita punya talenta masing-masing yang bisa kita kasih buat siapa saja. Punya talenta khotbah, punya talenta menyanyi, punya talenta apa? Berikan itu untuk yang positif ya. Oke, kayaknya terakhir ini udah terakhir nih. Nah, ini dia. Jadi kalau mau hubungi itu nomornya, mau lewat email, mau lewat IG, mau alamat itu sudah ada di sini semua. Ya, oke. Saya pikir kalau ngomong terlalu banyak, sih. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa akan memberikan kita semua. Ya, sekarang nggak ada sudah, sisinya nggak ada. Langsung, oke. Terima kasih Gamal, tepuk tangan untuk semua. Saya merasa terberkati luar biasa ya. Saya waktu itu bergumul mencari untuk pembicaranya itu, saya berdoa Tuhan. Waktu itu kan saya tanya juga Albert, puji Tuhan ya, Jonathan betul-betul dikirim Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Jamal, terima kasih Gugun, terima kasih juga Jangan. Mereka adalah Tuhan pakai pada malam hari ini. Dan ada pesan dari saya itu dari Matius pasal 7 ayat 19. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalian harus jadi garam, harus jadi terang. Satu rumah, satu saja yang menjadi terang, dia bisa menyinari di dalam rumah itu. Satu yang menjadi garam bisa mengasingkan di dalam rumah itu. Setelah itu, ingat, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau kalian tidak mengambil bagian itu tadi, kalian akan dibuang, akan ditebang. Kalian tahu tidak? Setiap pelayanan di gereja itu semuanya kalian boleh mengambil bagian, karena semuanya bilang Pastor Jonathan tadi bahwa di situ ada jaminan, semuanya ada berkat. Kalian mungkin ini akan terjadi juga di tempat selesai ibadah mungkin langsung pulang. Coba kalian perhatikan, bantu kursi disusun itu ada berkat di situ. Amin. Tutup jendela ada berkat di situ. Cuci toilet gereja ada berkat di situ. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan itu ada berkat, ada jaminan untuk kehidupan kita. Karena gini, saya suka tutup jendela, susun kursi, cuci toilet itu. Saya ambil bagian itu. Karena tidak semua kita mungkin seperti yang Bang Jamal atau Bang Joten bilang bahwa kita semua tampil di depan. Kita ambil bagian yang lain, itu semuanya ada berkat. Anak kami Albert, ini semuanya dia ambil bagian ini, kreativitasnya dia, ini semua dia. Jadi semuanya siapapun yang tinggal dengan kami, mereka boleh melayani dengan apa yang mereka miliki, talenta apapun. Jadi Bunda Seni berharap saat kalian pulang nanti ambil bagian pelayanan di gereja kalian masing-masing, apapun itu. Ini Pastor Herman, ini luar biasa. Padahal dia loh pengkhotbah, tapi bisa dia ngepel, bisa nanti kita lihat ini luar biasa. Haleluya. Emosi, semuanya serba bisa. Kalau kita potong sayur juga dia keluar bantu potong sayur. Kalau kami bikin rujak dia biasa
pastor luar biasa. Semuanya diambil. Nggak apa-apa. Ada berkat semua di situ. Amin. Amin. Oke, tiba saatnya kita akan altar call.